صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني قط بدرب لا طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سر من كل قدر مقدور وحذر معذور ومن جميع الشرور. تدرسنا بالله تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله ب100,000 ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع ب100,000 ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق ب100,000 ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فرد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع ب100,000 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبد عدد خلقي ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah ila sayyidina wa habibina rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa kullu muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan lil muallif hadzal kitab sayyidina al-imam al-habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad wa li sayyidina al-imam sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki al-Hasani wa li sayyid Abbas bin Sayyid Ali bin Abbas al-Maliki al-Hasani wa li jami' masyayikhina aina makanu wa khususan ila syekh wa murabbi ruhi Syekh Ahmad Syarwani Zuri al-Banjari wa ila sayyidina Habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Idrus wa ila sayyidina Abbas bin Muhammad al-Idrus wa ila sayyidina Abdul Muhyiddin bin Suman wa jami' masyayikhina aina makanu wa ila amwatina wa amwatikum أموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعون بهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نبي سلف صالح بنية القبول وتمام كل سون ومأمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babut targhib fi ta'jilil fitri wa fis suhuri wa ta'khirihi wa qiyami ramadan wal iktsari minal khairi fihi wa itsba'ihi sittan min syawal. Pembahasan kita tentang hadis yang membicarakan tentang motivasi untuk mempercepat buka puasa dan membicarakan tentang sahur serta melambat-lambatkan sahur, beribadah di bulan Ramadan, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan, dan juga kita akan membahas tentang berpuasa 6 hari di bulan Syawal. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berkata. Artinya ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitron. Hamba yang paling kucintai, hamba yang paling kusenangi itu siapa yang paling cepat berbuka puasa ketika sudah sampai waktunya. Amunnya belum, jangan. Tapi jadi 5 menit lagi, jangan. Biar 2 menit lagi, amunnya belum. Ya. Mentang-mentang mendengar hadis, yang paling kucintai, yang paling cepat berbuka, akhirnya jam 4 sore berbuka. Bukan. Apabila masuk waktunya yang paling cepat berbuka, maka itu yang Allah paling sayang. Artinya jangan juga mengetes diri. Aku nih kalau puasa tahan sampai jam berapa kira-kira. Nah, bahkan Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, ujar Imam Haddad, itu sidin berbuka dulu hanya sembahyang. Nabi Muhammad gitu. Berbuka dulu hanya sembahyang. Ya artinya boleh aja Bang punya sembahyang dulu, tapi minum dulu. Makan kurma kah dulu, membuka puasanya tuh. Baru sembahyang, baru makan, boleh. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, ini pembantunya Nabi di rumah, hadamnya Nabi yang membantu Nabi, orang asli Madinah. Apa kata Sayyidina Anas? Rasulullah bersabda, tasaharu fa inna fi suhuri barokah. Sahur, 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 karena di dalam sahur itu ada barokah, jar Nabi. Jadi puasa jangan kada sahur, kecuali seorang kesiangan, lain kisah. Tapi kalau bangun aja biar minum banyu asal ada bersahur. Kenapa sahur itu ujar Nabi barokah, berkah sahur. Hadis disepakatin sahihnya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tasaharna ma'a Rasulillah, kata Sayyidina Zaid bin Sabit, kami pernah bersahur lawan Nabi, bersahur lawan Nabi. Tsumma qumna ila shalah, habis sahur kami salat. Salat apa? Subuh. Kila, lalu ditanya Zaid bin Sabit ini, kam kana bainahuma, berapa lama antara Nabi dengan sahabatnya sahur lalu sembahyang subuh? Jarak antara itu nah. Artinya kita berbicara jam berapa Nabi Muhammad itu sahur. Jam berapa sahur? Ditakuni gitu sahabat. Sahabat yang pernah umpat sahur lawan Nabi, ditakuni orang, ujar orang, wahai Zaid bin Sabit, berapa jarak antara Nabi sahur lalu sembahyang? Maka ujar Zaid bin Sabit, khamsuna ayah, kurang lebih 50 ayat. Itu jaraknya. Artinya Nabi membaca sekitar 50 ayat. Kira-kira membaca 50 ayat itu berapa jam kira-kira? Bacaannya lancar aja Bang, bukan bejuju. Yang lancar bacanya, tidak cepat, tidak lambat, dan bacanya lancar. Kira-kira nah 50 ayat itu berapa menit kira-kira? Yasin berapa ayat? 60, 83. Ayat berapa Yasin? Nah, ada ingat nah. 83. Setengah jam adalah baca Yasin, namun cepat, kadang cepat benar, sedang aja tapi lancar. 15 menit. Berarti kalaunya 50 ayat 10 menit lah. Nah di situ ulama mematok imsak. Sebenarnya imsak itu bolehkah makan lagi? Boleh, hai. Imsak. Bolehkah makan lagi? Boleh, makan lagi silahkan. Tapi waspada, waspada. Kenapa? Ini hendak finish sudah. Takutnya pas lagi makan belum jual lagi azan di masjid. Rupanya yang tukang azan lambat. Kenapa lambat? Sakit parut. Rupanya mau azan keluar dulu, terlambat. Tukang azannya 3 menit. Seorang makan terus menunggu patokan azan padahal sudah masuk waktu. Akhirnya inya makan di dalam waktu puasa tanpa dia sadari. Makanya berhati-hati, ujar orang kita, ba'apik, berhati-hati. Nah berhati-hatinya kayak apa? Maka ditetapkan oleh ulama, kita buat waktu aja khusus, kira-kira 10 menit sebelum terbit fajar. Dari mana waktu 10 menit? Imsak itu 10 menit lah. Ya, imsak di wadah kita di ulama kita mau olah, habis imsak 10 menit orang dan di mana 10 menit itu dapatnya? Ya dari ukuran Nabi tadi. Nabi habis sahur
baca Quran sekitar 50 ayat, masuk waktu subuh. Maka waktu terbaik untuk sahur mungkinlah kira-kira waktunya setengah jam sebelum subuh. Itu waktu terbaik. Jam berapa subuh? Jam setengah 5. Wah, maka jam 4 subuh itu yang paling afdol bersahur. Oh, wah ini lambat subuhnya ya, jam 5 kurang 5 menit baru, maka setengah 5 kurang makan sahur, itu waktu paling afdol. Jam 3 bang, boleh aja jam 3. Jam 2 boleh aja, jam 1 bang, boleh aja, jam 12 bang, kalau pindah tengah hari berbuka. Jadi masuk tengah malam tuh boleh, sudah sahur sebenarnya jam 1 boleh, jam 2 boleh, jam 3 boleh, jam 4 boleh. Sepaling afdolnya tadi kurang lebih setengah jam. Ya kalau kan 20 menit makan cukup lah, cukup benar. Habis makan udah tinggal 10 menit lagi masuk waktu subuh. Nah, itu yang paling pas untuk sahur. Dianjurkan memang mengakhirkan. 2 batang rokok, amunnya gancang menghisap. Amun rokok cerutu setengah jam. Jadi sekitar 50 ayat, dan ini hadis muttafaqun alaih, disepakati sahihnya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya kita belajar malam ini karena penerapannya, prakteknya di bulan Ramadan. Apabila sahur kita jangan lagi jam 3, boleh aja bang, tapi kalau bisa jam 4 lewat dikit lah, kira-kira setengah jam lagi waktu subuh. Tapi kalau pian bangun guring bakal tuh guringan, baik makan biasanya kan bangun abang belum lagi dah, masih jam 2 lagi guring, selajur dah, orang adzan hanyar bangun. Jadi kalau macam itu lakasi ya. Jadi kalau kita mau tahu jam berapa kira-kira Rasulullah sahur, maka kurang lebih apa tadi, setengah jam lah kurang lebih sebelum subuh. Nah, sebelum subuh itu sahurnya Nabi, itu yang paling afdol waktunya, disunnahkan. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang beribadah di dalam bulan Ramadan, dia laksanakan ibadah-ibadah Ramadan, puasa, tarawih dengan penuh keimanan dan berharap hanya kepada Allah, maka diampunilah dosanya apa yang telah terdahulu dari dosa-dosanya, itu diampuni oleh Allah. Itu Ramadan, bulan penuh berkah Ramadan ini. Yang jarang bersedekah rajin bersedekah, yang kada biasa ke masjid rajin ke masjid. Itu barokahnya Ramadan yang nyata tuh, yang nyata. Yang berjualan tambah banyak pemasukannya itu. Yang baju mulai buruk bahanyar Ramadan tuh. Jadi ulun ulangi lagi, waktu terbaik untuk sahur Ramadan berapa? Setengah jam kurang lebih sebelum waktu subuh. Dimana kita tahu karena Nabi selesai makan itu sekitar membaca 50 ayat, masuk sudah waktu subuh. 50 ayat itu dibaca amun bacaan kita lancar, tidak laju, tidak juga cepat, maka kurang lebih 10 menit selesai. Maka itulah waktu imsak yang ditetapkan oleh para ulama. Jadi ulun ulangi lagi biar pian munyak kada bapak, yang penting pian ingat, waktu terbaik untuk sahur itu semakin larut semakin baik, kurang lebih setengah jam sebelum azan subuh. Itu tuh waktu-waktu terbaik sahur. Kenapa terbaik? Nabi menggawi di situ. Kita mau umpati Nabi.
biar kuat juga sembahanu ke puasa kita. Amunnya sahur jam 12 tadi, jam 12 siang liut dah. Dalam satu hadis lagi, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, summa atsba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikutkan 6 hari lagi di bulan Syawal, karena maka dia kak siyamid dahar, seperti orang yang berpuasa selawasan, setahunan pahalanya. Puasa Ramadan loh sebulanan, habis hari raya, hari kedua nyesambung lagi. Makanya dalam tradisi kita ada hari raya ketupat. Kenapa ada hari raya ketupat? Karena emang orang puasa dan orang buka. Hari ketupat hari apabila? Hari ke-8. Hari ke-8 Syawal. Kenapa ada hari raya ketupat? Memang orang memang hari raya. Seorang ke hari rayanya kada, peiyanya pulang. Malah ketupat. Iya. Iya, memang hari raya ketupat itu memang hari raya. Orang yang mengamalkan 6 hari puasa di bulan Syawal. Jadi bak hari raya haram puasa, hari raya tidak boleh puasa, maka tidak buka di situ hari raya. Masuk hari raya kedua puasa, hari raya ketiga puasa sampai 6, maka hari ke-7, ya ke-7 lah, ya kak, 8 Syawal tapi, ya hari raya ketupat, iyalah. Itu tradisi yang memang ada dasarnya, bukan ketupatnya apa yang ada dalilnya. Istiadatnya itu berdasarkan dengan dalil ada. Apa ganjarannya? Seperti orang yang puasa selama 1 tahun penuh. Kalau kada langsung bang, bolehkah dicicil? Dicicil. Puasa kada sampai 12 hari dapat 6 harinya puasa, boleh. Atau di akhir Syawal bang, boleh kah? Boleh. Anu jar ulun nih mengkodo haid 10 hari, haid lagi di bulan Syawal, kita lebih nian. Pertama inya haid dulu di bulan Ramadan, berapa misalnya 10 hari misalnya, mengkodok tuh di bulan Syawal, belum lagi haid di bulan Syawal, 10 hari 20 hari. Artinya bolehkah kalau bebinian mengkodoknya langsung niat puasa Syawal? Boleh kayak kira-kira? Ujar sebagian ulama, ulun kada ingat, nah Imam Ibnu Hajar kayak mengamli bepadah pokoknya boleh. Tapi kalau bisa dipisah jauh lebih baik. Tapi kalau hanya digabung niatnya apa? Niatnya mengkodok aja, maka udah masuk pahala Syawal, mengkodok di bulan Syawal. Tapi kalau lakian apa dikodok? Tapi lebih baik dipisah. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas, itu sepaling pemurahnya manusia. Dan beliau itu di dalam bulan Ramadan itu malaikat Jibril mendatangi Nabi secara rutin.
Jadi malaikat Jibril itu selalu mendatangi Nabi di dalam bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk ngecek bacaan Quran Nabi. Nabi itu kan hafal Quran juga, sidinnya hafal. Tapi tetap malaikat Jibril mengecek kira-kira hafalan Nabi ini adakah kira-kira yang namanya hafalan. Kan Nabi ini manusia juga, walaupun bukan manusia biasa, tapi ada sisi manusianya. Maka hafalan Quran Nabi dicek juga dengan malaikat Jibril. Setiap Ramadan datang Jibril untuk ngecek apa hafalan Muhammad, dicek dengan malaikat Jibril. Ya. Dan malaikat Jibril mendatangi Nabi setiap malam di bulan Ramadan untuk bertadarus Al-Quran. Itu Nabi lah. Dan satu riwayat mengatakan ketika akhir-akhir hayat Nabi hendak meninggal, malaikat Jibril itu datang 2 kali. Bukan sekedar ngecek, tapi memang berkali-kali dalam bulan Ramadan untuk ngecek itu. Dikatakan ini tiap malam malah. Maksudnya ketika hendak wafat, maka malaikat Jibril itu datang bukan hanya bulan Ramadan, tapi setahun 2 kali yang ngecek bacaan Quran Nabi. Makanya bulan Ramadan ini bulan untuk membaca Al-Quran. Jujur aja dan pian silahkan memang pian cek orang yang di dalam bulan Ramadan nih kada terbaca Qurannya, maka berat amanya membaca Quran di luar bulan Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan aja Qurannya kada terbaca, ini bisa Quran di rumah cuma kada dibacanya di bulan Ramadan, maka di bulan yang lain lebih berat lagi membaca. Pian perhatikan baik-baik, siapapun yang kada bisa membagi waktunya untuk membaca Quran di bulan Ramadan, jangan harap ini bisa membaca Quran di luar bulan Ramadan. Jadi dikatakan Nabi itu ketika di bulan Ramadan menjadi orang yang sangat pemurah. Di luar Ramadan Nabi pemurah, tapi dalam bulan Ramadan Nabi tambah lagi. Makanya wakana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu adalah orang yang paling pemurah ketika masuk bulan Ramadan. Bahkan dikatakan saking pemurahnya Nabi itu dipakaikan kalimat lebih ringan Nabi itu mendermakan hartanya ketimbang angin yang bertiup. Begitu mudahnya Nabi membagi-bagi rezeki. Makanya kada salah pang orang bulan Ramadan kenapa pemurah, di bulan lain kada ke itu. Memang barokah bulan Ramadan. Saking barokahnya bulan Ramadan, kadang kita tuh kulir juga bersedekah mungkin, tapi karena dapat jadwal mau kada maunya bersedekah. Nah, itu barokah bulan. Karena kalau kada bulan Ramadan, masjid kada ada perpintaan wadai. Tapi karena ini ada bulan Ramadan, orang ngebuka di masjid, maka dapat jadwal, maka harusnya bergembira mumpung ada yang menarik sedekah kita. Kalau kita koler-koler diberi kertas, diberi jadwal.
Itu begitu berkahnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan, umur kita sehat afiat dalam bulan Ramadan, bisa menggunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Jadi ulangi lagi beberapa poin penting. Sahur terbaik itu waktunya setelah selesai sahur kurang lebih 50 ayat membaca Al-Quran masuk waktu subuh. Tapi kalau kita ngalih menghitung, jadi ya kurang lebih setengah jam sebelum masuk waktu subuh itu waktu terbaik untuk sahur. Aku sudah makan juga jam 11, aku sudah makan jam 12, terbangun, kalau usah bersahur lagi jangan, usahakan biar sedikit tetap bersahur. Kenapa? Ujar Nabi dalam sahur itu ada berkah. Apalagi yang kita perhatikan di waktu sahur, mumpung terbangun di sepertiga malam, jujur aja mungkin sebagian kita berat untuk beramalan di sepertiga malam. Bangun azan subuh sudah, syukur amun azan subuh bangun jam 6, azan terbit matahari barunya bangun. Nah mumpung Ramadan sepertiga malam itu kita bangun. Kalau kita tidak bangun, dibanguni orang, kaum sahur atau kekanakan begendangan. Artinya kita dibantu untuk mendapatkan waktu sepertiga malam dengan mudah. Maka jangan sia-siakan waktu sahur itu. Jangan sampai nang sia-sia nang bertonton macam-macam. Kalau bisa diisi istighfar kah, sholawat kah, baca Quran kah, sembahyang kah, tahajud. Karena ini waktu tahajud sahur nih. Atau karena sambil menunggu bini bermasak, apakah baca kitab, baca buku kah, nang manfaat. Jangan sampai sepertiga malam ini lewat di bulan Ramadan tanpa ada hasil yang banyak. Jadi Ramadan ini bujur-bujur berkah, ya, bujur berkah. Ada hal penting lagi yang perlu kita jadikan perhatian saat masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita ingat, pian ingat masih. Ujar Imam Haddad, salah satu tipuan syaitan kepada orang yang berpuasa, dia berpoya-poya, dia melampiaskan syahwat perutnya ketika berbuka puasa. Itu salah satu tipuan syaitan. Dan kebiasaan itu dia tidak adakan selain bulan Ramadan. Artinya kebiasaan itu hanya ada di bulan Ramadan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, buka puasa tuh, makanan cukup 5 orang dihantam berdua aja. Dapur kayak supermarket, makanan itu ini di list semuanya. Hari pertama ini tidak pernah mencari makanan jauh, tiba-tiba masuk Ramadan kayak orang mengidam, melihat makanan di Facebook, melihat makanan di TikTok, melihat makanan di IG. Anu aja di Sungai Keledang ada jual makan, tulak dari sini ke Sungai Keledang, menyeberang sungai apa dicari makanan kayak orang mengidam, tumpuk makanan ini itu ini kumpulkan. Dan tidak ada di bulan lain seperti itu hanya dia jadikan di bulan Ramadan. Maka ujar Imam Haddad, ini tipuan seton. Tipuan seton. Harusnya yang namanya Ramadan, namanya puasa itu berhemat. Harusnya pengeluaran itu tambah sedikit, namanya juga orang puasa. Tapi kenapa bulan Ramadan pengeluaran makanan bengkak? Itu termasuk. Kenapa?
karena tujuan puasa diantaranya adalah menghaluskan syahwat, menundukkan hawa nafsu. Lewat mana nafsu itu masuk? Lewat makanan, lewat minuman, lewat yang tontonan. Banyak. Sudah berhasilnya dari subuh mengekang nafsunya, kada makan, kada minum sampai mau berbuka. Sekali berbuka dibukanya lebar-lebar lagi pintu nafsunya itu, maka besoknya nol lagi, berulang lagi, usaha lagi. Karena buka puasa lagi, dihamburnya lagi, dibukanya lagi pintu nafsu itu, pintu syahwat itu. Mau apa beli, mau apa nyaman ya berduit ya, tapi diingat-ingat ini puasa. Bukan soal mumpung ada duitnya aja, bahari kami kurang berduit, kada, ini puasa. Ini seadanya. Sepaling minimal kebiasaan dia di bulan Ramadan dengan kebiasaan dia di bulan yang lain tuh sama ya. Kalau pengeluarannya di bulan lain 100.000, maka usahakan minimal 100.000 juga, paling minimal, maksimalnya ya. Kenapa? Karena seharusnya 2 kali aja makannya ya. Kalau pengeluaran tambah banyak, maka perlu dikoreksi. Nanti barokahnya puasa diantaranya sehat. Sehat. Ujar Nabi jelas, sumu tasihu, puasa kamu akan sehat, jar Nabi. Kenapa masuk selesai Ramadan penyakit bertambah, gulanya bertambah, kolesterolnya bertambah, asam uratnya terturun, bukan berturun, terturun dari awak ke batis. Tekanannya bertambah tinggi. Kenapa nih? Maka habis puasa, maka ujar Nabi orang puasa sehat. Kenapa ini ketika melepas Ramadan, kenapa malah kada sehat? Berarti ada yang salah dari cara berpuasanya tuh. Itu perlu kita jadikan PR. Jangan sampai melampiaskan syahwat ketika berbuka puasa. Jangan sampai melampiaskan syahwat ketika berbuka puasa. Udah kita menahani makan, menahani minum, mengekang nafsu. Sekali buka diloskannya, masukkan semuanya. Isuk berulang lagi, akhirnya ya kada berhasil. Tetap akhirnya ketika ini sebelum Ramadan kada bisa mengurangi maksiatnya, keluar Ramadan kada berubah juga, gitu-gitu aja orangnya ya, padahal Ramadan bulan berkah, bulan tarbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa alaika biluzumin nadhafah zahiran wa batinan, fa inna man kamulat nadhafatuhu sara biruhihi wa sariratihi malakan ruhaniyan wa in kana bi jismihi wa suratihi basyaran jismaniyan. Kamu wajib membersihkan zahir dan batin, karena sesungguhnya siapa yang sempurna bersihnya, maka ruhnya, hatinya akan menjadi malaikat secara ruhani, sekalipun jasadnya, tampilannya adalah manusia. Orangnya manusia memang, tapi karena sempurna bersih zahir dan batin, maka hatinya, maka jiwanya, maka ruhaninya seperti ruhani malaikat. Bahkan orang itu lebih hebat daripada malaikat. Kenapa? Malaikat tidak diberikan nafsu, sehingga ketika disuruh taat oleh Allah taat. Manusia diberi nafsu, ketika disuruh taat bisa taat dan dia tundukkan nafsunya, maka ini lebih hebat daripada malaikat, sehingga hatinya, ruhaninya bagaikan malaikat. Orang yang bersih zahir dan batin. Zahir itu dari segi syariat, awak bersih, tangan kada nyakiti orang, muntung kada nyakiti orang, itu bersih. Berwudu, orangnya pembersih dan lain sebagainya. Batinnya, hatinya kada suuzon, kada dengki dengan orang.
kada sombong, kada ria, kada berharap dengan makhluk, itu bersih. Waqad qala alaihi salatu wassalam, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyad dinu 'alan nadhafah. Agama kita nih, agama ini dibangun di atas kebersihan. Bersih politiknya, bersih gawiannya, bersih bisnisnya, bersih rumahnya, bersih badannya, bersih gaya bicaranya, jangan yang kotor-kotor, bersih berataan. Agama kita ini dibangun di atas kebersihan. Wa qala alaihi salatu wassalam, innallaha nazifun yuhibbun nadhafah. Allah itu bersih dan Allah mencintai kebersihan. Kalaunya an-nazafatu minal iman, itu bukan hadis kata ulama. Kebersihan sebagian daripada iman, itu bujur, itu betul, tapi itu bukan hadis. Itu perkataan ulama. Kalau kalimat at-tuhuru syatrul iman itu hadis. Kesucian itu termasuk dari keimanan, itu hadis. Tapi kalau kebersihan bagian dari keimanan, itu kalimat para ulama, tapi maknanya bujur sesuai dengan hadis Nabi. Maka Nabi mengatakan Allah itu bersih dan menyukai kepada yang bersih. Wa tasulun nazafatul batinatu bitazkiyatin nafs an radha'idil akhlaq. Bisa menjadikan hati batin itu bersih, caranya dengan membersihkan jiwa dari segala kotoran-kotoran akhlak. Kal kibri, seperti sombong. Sombong ini semua orang mungkin kadang merasa dirinya sombong, padahal inya orang yang paling sombong. Karena namanya penyakit hati itu ketika sudah parah, yang menderita inya kadang merasa. Nya beda dengan penyakit badan. Semakin parah maka semakin merasa waktu sakit, itu penyakit badan. Tapi kalau penyakit hati semakin parah semakin inya kadang merasa. Nah, itu penyakit hati, kebalikan. Apa? Sombong. Termasuk penyakit kotoran hati yang mesti dihilangkan. Yang mengolah hati itu kotor, batin itu kotor, sombong. Bahasa halusnya lagi gengsi. Hendak minta maaf gengsi, nah itu termasuk orang sombong. Levelnya level rendah bang, tapi kalau sampai menghina orang tuh level tinggi. Merasa paharatnya, merasa peiyanya, merasa paling hebat, merasa paling bisa, merasa punya kedudukan, merasa punya ini itu segalanya, merasa berkuasa, merasa berilmu dan lain sebagainya. Itu sombong tingkat tinggi. Tapi sombong tingkat rendah itu gengsian, itu juga sombong juga. Waria, kalau nyoba amal pengen dilihat aja, ini kotoran akhlak yang membuat batin tuh kotor, maka perlu dibersihkan. Hasad, tidak suka dengan orang dapat nikmat, inya yang gerigitan. Hatiku kayak dikerukut bidawang ya. Hati itu kayak dicabik-cabik. Orang dapat nikmat, kenapa kita yang repot? Berarti kalau orang dapat nikmat kita repot, ciri-ciri itu hasad. Ciri-ciri kalau hati itu kotor, maka perlu dibersihkan. Apalagi kalau orang dapat nikmat itu tiba-tiba nikmatnya hilang. Mampus sih kamu ya. Wah, jelas sudah tuh hasad dalam hati. Penyakit akut itu, mematikan itu penyakit. Wa hubbid dunya, dan cinta kepada dunia, wa akhawatiha, dan segala saudara-saudaranya. Wa tahliyatiha bimakarimil akhlak, sedangkan membersihkan batin itu dengan menghiasi akhlak. Katawadu'i, seperti tawadu. Wal haya, seperti rasa malu melakukan yang tidak baik. Wal ikhlas, wasakho, pemurah, dan segala saudara-saudaranya.
ini yang menghiasi hati. Jadi ujar Imam Haddad, bersihkan dulu baru dihiasi. Itu macamnya. Kalau ujar almarhum Guru Fahmi Zamzam, Allah yarham, ujar Guru Fahmi Zamzam, ibaratnya ada metode Imam Ghazali itu, pertama takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli itu bebersih-bersih, tahalli itu berhias-hias, tajalli itu ketersingkapan yang dinikmati. Bersihkan dulu baru dihiasi, baru merasa nikmat. Jadi ujar Guru Fahmi Zamzam, analoginya ibaratnya orang itu diisi ruangan itu betahi kotor, tahi, anggaplah kita padahkan tahi kucing lah ya. Ruangan tuh, kamarnya halus lagi. Kamar berapa? Kamar 3 kali 4, 4 kali 4, betahi kucing di situ. Itu kalau tidak dibersihkan, tidak dibuang dulu, biar pian siram minyak wangi 1 jerigen tetap kada nyaman baunya. Iyalah kira-kira. Iya, kamarnya halus betahi, biar pian siram bibit minyak wangi 1 botol, bibitnya tetap kada nyaman. Kenapa? Karena tuh barangnya masih ada. Kenapa? Sembahyang aja, puasa aja, bersedekah aja, zakatnya dikeluarkannya aja, tapi kenapa kada pernah merasa nikmat dalam ibadah? Amu sembahyang asa terpaksa benar bangun tuh. Kalau masuk bulan Ramadan, orang senang masuk Ramadan, ini lesu, kenapa? Aduh, puasaan lagi kita aja ya. Kenapa? Gitu nah. Harusnya namanya ibadah itu kan penghias jiwa. Ibarat kita lebih mantap daripada emas permata. Harusnya orang yang memakai itu gembira, sumringah. Tapi kenapa tidak merasakan nikmatnya ibadah? Salah satunya karena tuh tahinya kada dibuang. Nah gitu ibaratnya. Biar urangnya penyembahyang jara. Penyembahyang ay. Urangnya pemuasa, Senin Kamis puasa, amun sebulan 3 hari puasa. Tapi kenapa kadang merasakan nikmatnya puasa? Muntungnya masih kotor juga, perilakunya masih kadang menyakiti orang aja, tuh tahinya masih ada. Banyak ayah ibadahnya tetap punya kada nyaman, tetap punya merasa kada nikmat ibadahnya. Tapi kalaunya metode itu dijalankan dengan baik, tahapan-tahapannya apa? Yang pertama dibersihi dulu, dibuangi dulu tahinya. Paksa namanya buangi tahi ini kada nyaman bang, apalagi semakin bau tahinya semakin kada nyaman. Nah tutup hidung buangi, nah tahi ya emang membuangi tahi itu kada nyaman. Membuangi sifat kada baik itu berat bagi orang yang emang terbiasa melakukan tidak baik. Jadi dibuangi. Apabila sudah dibuang sudah, tumpah ya minyak harum sebotol halus saja, kira-kira ruangannya nyaman lah. Nyaman. Memang ruangannya bersih sudah, sedikit aja parfumnya maka memberikan dampak yang nyaman buat kamar itu. Orangnya kada bibi ibadah apa yang wajib aja, mungkin sunnah sekali-sekalinya gawi, tapi yang wajib kada ketinggalan. Tapi hati orang bersih, maka nyaman tuh hidup itu, tenang jiwa. Ibadah biar sedikit merasa kawa dinikmati. Kenapa? Karena metodenya benar. Kalau inya guring di situ, itu mimpi indah tuh. Tempatnya nyaman, harum, mimpi perut kanyang misalnya. Guring di situ, mimpi indah. Nah, mimpi indah itulah sebagai gambaran tajalli tadi. Ketersingkapan mata hati terbuka, bisa musyahadah, bisa muraqabah,
di situ andakannya. Setelah dibersihkan, dihiasi, lalu dinikmati. Tapi kalau nyari gat ruangannya, kada pernah dibersihkannya, penghiasannya pun kada ada, parfumnya kada ada, guring hadis itu kada nyaman, ya, tidak bakal bisa nikmat. Iya. Jadi begitu. Wa haqaiqu hadil akhlak, dan hakikat akhlak nih, hakikatnya wa tariqul khalasi min rada'iliha, dan membersihkan atau jalan ikhlas dari membersihkan kotoran-kotorannya, wasabilu tahsil, dan jalan-jalan untuk mendapatkan li fadhailiha, bagi keutamaan-keutamaannya, qad jama'ahul Imamul Ghazali, sungguh telah dikumpulkan oleh Imam Al-Ghazali fi syatri tsani, pada paruh kedua, minal Ihya, di dalam kitab Ihya. Jadi Imam Haddad katakan, amunnya ikam hendak dalam pembahasannya, hendak lebih detail lagi, maka silahkan mencari tahu yang demikian itu dan amalkan di mana, di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali. Jadi ya tadi kita berkali-kali kepada, kalau ada pengajian kitab Imam Al-Ghazali, maka tuh orang kita yang jelas. Pian kada bakal tersesat kalau penjelasannya pas saja dengan isi kitab, dan pian akan nikmat dalam ibadah kalau memang menjalankan apa yang dikatakan oleh Imamul Ghazali. Ya. Makanya guru-guru tuha kita kada ketinggalan mengkaji karya-karya Imam Al-Ghazali. Ya. Pasti ada pengajian kitabnya Imam Al-Ghazali. Adapun membersihkan yang zahir, fatahsulu bitarkil mukhalafat, maka bisa didapatkan dengan meninggalkan segala yang bertentangan dengan perintah Allah. Jadi apa yang Allah larang tinggalkan, apa yang Allah larang jangan dilakukan, maka akan bersihlah zahir, artinya aturan-aturan syariat. Wa fi'lul muwafaqat, dan mengerjakan segala bentuk ketaatan, maka berhasil. Jadi makna zahir batin di sini bisa juga syariat hakikat, bisa juga lahiriah dan batiniah, bisa juga jasmani dan ruhani. Ya. Faman zayyana zahirahu bimulazamatil amali shalihah, siapa yang menghiasi zahirnya dengan konsisten, istiqomah, selalu mengerjakan amal-amal yang soleh, wa amara batinahu bitakhalluqi bil akhlaqil mahmudah, di samping itu dia juga memakmurkan batinnya dengan berakhlak yang terpuji, faqad kamulat nadhafatuhu, maka sungguh telah sempurnalah bersihnya. Wa qarrabahu min mahasiniha, maka dia sungguh telah wa illa, kalau tidak bisa begitu, falahu nasibun minha biqadri bu'dihi an munkar akhlaqi wal a'mal, maka jatah kebersihannya, kebaikannya, level orang tersebut di hadapan Tuhannya itu diukur dengan sejauh mana dia dengan kemungkaran, dia bisa menghindari maksiat, itu patokannya. Karena begini, kalau untuk melakukan yang taat, mohon maaf, koruptor pun bisa sembahyang. Orang itu gawiannya bececuntan, bisa juga sembahyang. Orang itu mohon maaf pelaku pezinah, setiap malam berjualan di kilo sana, menjual diri, sembahyang masih bisa. Makanya ada investigasi, orang itu meneliti lokalisasi, ternyata
pekerja seks komersialnya ini, kupu-kupu malamnya ini bersanggup sejadah juga sih Din. Di mana sembahyang di lokalisasi bawa sejadah dalam tasnya. Artinya siapapun kalau memang diringankan oleh Allah bisa ini melakukan ibadah. Maka ukuran orang itu punya pangkat atau tidaknya di hadapan Allah, ukurannya bukan hanya ibadah tapi lebih kepada sejauh mana dia bisa meninggalkan maksiat. Nah, itu ukurannya. Setiap tahun umroh, rupanya duit rakyat. Bisa juga. Karena umroh dengan umroh itu membersihkan umroh tahun ini, 2 tahun lagi umroh lagi. Nah, di antara umroh ke umroh itu membersihkan dosa. Nah, kalau kayak itu aku membersihkan duit gue aja, duit orang. Mana mau hilang? Ya. Artinya, jadi koruptor bisa pun beribadah. Tapi yang menjadi patokan orang ini mendapatkan cahaya kebersihan dengan Allah tadi, maka terukur kadarnya sejauh mana dia meninggalkan kemungkaran. Artinya sejauh mana dia bisa meninggalkan maksiat. Biar inya amal ibadahnya kada banyak, cuma inya kada bermaksiat. Orang ini jauh lebih mulia daripada orang yang taatnya banyak tapi maksiatnya jalan. STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Nah, ada orang sembahyangnya kada banyak, yang wajib-wajib aja, cuma orang kada melakukan maksiat. Yang ini sunnahnya banyak dikerjakannya, maka tetap mulia orang yang ini, yang meninggalkan maksiat. Ya, karena kada tekukut modal, bahasa kitanya kada temakan modal, kada bangkrutnya. Walaupun untungnya kada banyaknya. Dan dekatnya dia dengan kebaikan-kebaikannya. Habis ini karena kita hanya membicarakan secara khusus, bersih secara zohir. Wa min aqsamin nadhafah, dan di antara bagian-bagian kebersihan zohir, ma'arsyada ilaihi syar'u, sesuatu yang telah dituntun, yang telah ditunjukkan, dibimbing oleh ilmu syariat. Man akhadhal fadalat wa izalatal adnas wa tatahhuru minal ahdas wal anjas. Min akhdil fadalat. Minlah, termasuk yang dikatakan oleh Muhaddad ini bagian dari petunjuk syariat adalah menghilangkan sesuatu yang lebih-lebih. Apa maksudnya? Mencukur bulu-buluan itu termasuk itu yang diperintahkan oleh syariat. Inya ingati baik-baik, kalau syariat orang itu kada jalan, lalu berbicara masalah hakikat jangan dipercaya. Syariatnya kada jalan, lalu bicara masalah ma'rifat, kisah Nur Muhammad dikisahkannya, kisah martabat 7 dibahasnya, sifat nang sifat mensifat nang dibahasnya, jangan tapi dihirani. Kenapa? Syariatnya kada jalan, ciri orang tuh kada sampai. Ciri orang tuh sampai, syariatnya jalan, hakikatnya jalan. Maka Imam Haddad itu menjelaskan bagaimana secara zohir kita harus berlaku dengan syariat. Apa di antara petunjuk syariat? Membersihkan segala yang berlebih. Ya, tadi kotoran kuku kalau bisa dipotong, rambut tapi Rasulullah rambut panjang juga. Nah, itu sarah hikam aja sudah. Ya, tapi perlu kita perhatikan di zaman itu memang sosialnya memandang rambut itu kalau panjang gagah, baik, dan Nabi pernah berambut panjang sampai ke telinga, atau ada mengatakan sampai handak ke bahu itu rambut Nabi. Tapi memang orang-orang dunia Arab ketika itu memandang kalau rambut panjang itu baik. Kalau sekarang orang memandang rambut panjang itu kurang baik, maka itu tergantung dengan tradisi
budaya. Artinya Nabi mau umpati budaya sidin. Yang baik diumpati sidin, yang kada baik tinggalkan. Maka kita mau ukurnya ukur juga dengan budaya. Kita kalau budaya kita mengatakan rambut gondrong laki-laki itu kurang baik, maka jangan rambut gondrong. Kecuali memang sekali-sekali ada Bapak. Imam Haddad ini dalam satu riwayat, sidin kada pernah panjang rambut, tapi pernah ketika hendak meninggal dunia, sidin sekali panjang rambut. Ditakoni orang kenapa? Untuk mengumpati Nabi sekali barang, walaupun tradisinya sudah beda, cuma sesekali barang sama, walaupun tradisi sudah beda. Tapi seandainya itu dianggap baik, maka Imam Haddad panjang terus rambut sidin. Cuma itu dianggap sidin kurang baik, jadi sidin botatak terus, kecuali pernah hendak meninggal panjang rambut. Ya. Tukang cukur ada aja. Menghilangkan kotoran, mensucikan dari hadas dan dari najis, itu bagian dari bersih secara zahir. Karena akan kita bahas secara lebih rinci apa-apa yang dibersihkan secara zahir. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat dunia wal akhirat. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita dalam keadaan afiat, panjang umur, dalam keadaan taat dan manfaat. Mudah-mudahan Allah lancarkan rezeki kita berataan yang halal, berkah. Allah berikan ketenangan dalam hidup. Allah berikan hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang zikir kepada Allah, lisan yang ringan berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan yang ada hajat baik Allah kabulkan hajatnya. Yang ada penyakitnya Allah sembuhkan penyakitnya. Yang kotor batin hatinya Allah bersihkan batin hatinya. Mudah-mudahan yang belum pernah berhaji kita berhaji berataan. Yang belum pernah berumrah berataan. Yang belum pernah ziarah kubur Rasulullah bisa ziarah kubur Rasulullah berataan. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nabi salafus salih al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ahli al-'ilmi wal 'amal waj'alna min ibadika salihin ya Fattah ya 'alim iftah 'alaina futuha wal munuha wa rusukha bil ilmi wal yaqin wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba muallimina wa la tudhib barakata 'ulumihim 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim.